menghadapinya kita berdoa dulu. Pada Tiara, silakan untuk memimpin doa. Dengan memulai bacaan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, apa di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke. Nah, di sini apakah kalian sudah mengetahui hari ini kita akan belajar apa? Listrik statis. Pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang pengertian, ciri-ciri ya. Terus untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin ada di sini, yaitu manfaat listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di mana manfaat listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu ada mesin fotokopi. Yang mesin fotokopi ini meliputi toner atau serbuk tinta, di mana untuk serbuk tinta itu menempel pada kertas karena daya tarik listrik statis. Nah, tanpa adanya listrik statis, fotokopi itu tidak dapat mencetak gambar. Yang kedua itu ada pemacetan mobil atau cat semprot, di mana cat itu diberi muatan listrik sehingga menempel merata pada suatu mobil. Hasil lebih halus dan cat tidak mudah berhamburan. Nah, selanjutnya itu ada membersihkan udara atau air purifier, di mana debu yang diberi muatan lalu ditarik ke filter yang bermuatan berlawanan. Nah, di mana udaranya itu menjadi lebih bersih. Yang keempat itu pengendar debu di cerobong pabrik. Partikel asap bermuatan ditarik oleh plat yang bermuatan untuk mengurangi suatu polusi udara. Nah, yang tadi kan kita membahas tentang manfaat. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang bahaya listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di mana untuk bahayanya itu ada petir. Awan berdesakan menghasilkan muatan besar. Jika muatan meloncat ke tanah jika muatannya itu meloncat ke tanah, nah terjadilah suatu petir. Dapat menyebabkan pohon itu terbakar, kerusakan rumah hingga korban jiwa. Nah, selanjutnya ada percikan api di SPBU. Gesekan pakaian atau kursi mobil, di mana itu dapat menimbulkan suatu listrik statis. Jika ada percikan di dekat buah bensin atau bisa memicu suatu kebakaran. Nah, jika ada percikan di dekat, karena itu kita dilarang menggunakan HP atau tidak boleh kembali ke mobil saat mengisi suatu bensin. Nah, selanjutnya di sini itu ada pengertian dari hukum Coulomb, di mana untuk hukum Coulomb itu adalah hukum yang menjelaskan besar daya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda yang bermuatan listrik. Di mana untuk pembahasan ini kita bisa lihat ada yang ini ya. Ini untuk interaksi antar muatan listrik kan kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang kita perkuat lagi. Biasanya yaitu daya ini dapat menjadi lebih besar jika muatannya itu semakin besar, dan akan menjadi lebih kecil jika jarak antara kedua muatan itu semakin jauh. Di mana hukum ini itu digunakan untuk menghitung seberapa kuat interaksi antara dua muatan listrik yang diam. Daya ini bergantung pada apa? Kedua muatan dan jarak antar muatan. Ya, maka semakin besar suatu gayanya ya. Nah, jarak antar muatan, di mana semakin jauh jaraknya, maka semakin kecil suatu gayanya. Nah, di mana di sini bisa kita lihat untuk rumus dari hukum Coulomb. Di mana di sini untuk rumus dari hukum Coulomb yaitu F sama dengan K bisa 1/2 per F kuadrat. Di mana untuk keterangannya untuk F ini adalah gaya listrik satunya itu Newton. Untuk Q1 besar muatan pertama yaitu satuannya Coulomb. Untuk Q2 besar muatan kedua satuannya Coulomb. Dan R itu adalah jarak antara dua muatan satuannya meter. Untuk K itu adalah 1 Coulomb yaitu 9 kali 10 per 4 9 M
N kali M pangkat 2 plus C kuadrat. Nah, di mana untuk garis shape yaitu antara dua muatan berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan. Nah, berbanding juga terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Di mana untuk penyelesaiannya kan kita sudah ketahui nih untuk soalnya itu dua buah muatan listrik yaitu memiliki besar. Untuk kisahnya itu berapa? 2 10 kali 6. Ya, untuk kedua 3 kali 10 akan 6. Ya. Nah, di mana kita menggunakan rumus yang tadi kalau di mana F sama dengan K I1 per I2 per F kuadrat. Di mana rumusnya yaitu F. Nah, di mana di sini kan sudah kita ketahui konstantanya tadi ya. Nah, di sini kan konstantanya itu 9 dikali 10 maka 9. Nah, untuk 2 dikali 10 itu adalah dari I1. Nah, terus ditutup juga keduanya yaitu 3 dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan 1 kuadrat. Nah, untuk frekuensi F nya itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, di mana 6 itu dari mana? Ada yang bisa? Ya, ada kali 3 6 10 negatif positif jadi ya, jadi 12 tambah. Nah, terus F 54. Dari mana 54 itu? Ada yang bisa? Iya, nilainya 54. 10 min 3. Dari 12 dikurang 9. Nah, di mana di sini kita tinggal turun aja 54 dikali dengan 10 pangkat min 3. Di mana mendapatkan di mana di sini Ibu ada materi soal. Nah, silakan diskusikan, pelajari dan cari jawabannya. Nanti Ibu akan panggil. Silakan diskusikan ya. Nah, sudah pada siapa yang bisa di sini? Iqbal, ada Iqbal. Iqbal. Ya, coba jelaskan ke teman-temannya. Nah, kali ini rumusnya kan F sama dengan K 1 Q2 per F pangkat 2. Di situ kan kita tahu I1-nya 1 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Caranya 2 kali kan hasilnya 0,09 Newton. Iya, terima kasih Mbak. Benar ya untuk jawaban
Baiklah, itulah tadi penyampaian materi untuk minggu ini. Kita lanjut untuk minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.